Ini suasana di depan kamar aku. Ini masih subuh habis sholat, dan ini sekitar jam 5 kurang seperempat. Masih gelap kan, cuma diterangi sama lampu-lampu aja. Dan kali ini kan berencana untuk menemenin Uwo ke suatu tempat, harus pagi-pagi biar menghindari macet. Dan sebelumnya kita harus sarapan dulu, oke? Nih kali ini aku masak ini wijen, buat aku padu-padankan dengan apa yang udah aku sediain tadi. Dan semoga, aku rasa sih enak sih ya, semoga aja, tapi kayaknya sih enak. Dan inilah kegiatan aku untuk ngisi perut sebelum pergi dulu, ya ibaratnya sarapan, nggak tau lah sarapan, pokoknya diisi aja lah perutnya ya. Akhirnya wijennya udah masak, dan tadi aku buat dari ketan. Ini hasilnya, gak tahu kayak apa ya, mochi-mochian kali ya. Kita coba langsung ya wijen yang kita masak tadi, semoga enak. Nih hasilnya, cakep banget tuh wijennya. Makan dulu. Mantap. Ini udah sebagian besar udah kelar sama aku. Wijennya lumayan banyak dan enak loh. Hai dun sana sadonyo, baaka banyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Kali ini aku sama Uwo udah di mobil, kita menuju ke suatu tempat. Karena saat ini Uwo lagi sangat berbahagia karena karena Uwo diberi rezeki kebahagiaan berupa seorang cucu yang masya Allah cantiknya, dan kita mau menuju ke sana. Oke, untuk menemani perjalanan ini ya, mungkin selain melihat suasana perjalanan, dan kita bercerita-cerita dikit aja lah ya. Tadi aku sebelum berangkat aku sempat ngeliat ibaratnya di berita-berita di YouTube gitu, dimana kejadian yang seorang ayah menghabisi anaknya itu sangatlah menyakitkan kan. Sekarang itu ibaratnya berita-berita itu dipenuhi dengan hal-hal mengakhiri hidup, kadang pada umumnya sih di segi ekonomi ya. Emang sih kata orang dan kata-kata yang bilang kebahagiaan itu nggak segalanya berupa duit, tapi segalanya itu butuh duit pastinya ya. Dan bagi kalian dan bagi kita, aku juga masuk nih ya, kalau emang merasa hidup lebih berat gitu, ibaratnya beban berat gitu, kalau bisa cari orang-orang yang tempat berkeluh kesah. Tapi kalau di zaman sekarang ini ada, tapi sedikit yang bisa dipercaya ya kan. Ibaratnya kalau kita bercerita ibaratnya kita kalau bercerita itu ya harus hati-hati, harus milih-milih orang juga kan ya. Terkadang orang yang kata kita percaya aja bisa khianat kan ya kan. Jadi satu-satunya tempat bercerita itu ya Tuhan ya, dan Tuhan itu pasti akan mendengarkan dan akan tahu
apa solusi buat kita gitu. Tinggal kitanya aja yang gimana cara menerima apa yang Allah kasih ke kita gitu ya kan, Tuhan kasih ke kita gitu. Dan aku pribadi sih emang kalau lagi ada masalah kayaknya berat gitu nggak pernah cerita sama orang-orang. Terkadang kalau ibaratnya ada sih kalau masalah itu di lingkungan tempat kerja, tempat tinggal, tapi yang lebih menyakitkan itu lingkungan internal kan, ya kan. Jadi kalau curhat biasanya sih aku ya sama Tuhan aja gitu, ibaratnya minta kemudahan dalam menjalani hidup, ya ibaratnya dilancarin aja gitu. Dan ya kita nggak tahu sampai kapan kita menerima sinyal-sinyal dari Tuhan kita gitu. Padahal Tuhan kita itu udah ngasih tahu dengan baik, terkadang kitanya nggak menangkap sinyal-sinyal dari Tuhan gitu ya kan. Dan bagi kalian selalu kuat, bagi aku juga selalu kuat di saat sendiri. Mungkin saat-saat kemarin-kemarin itu sangatlah berat, dan yakinlah kedepannya bakal lebih gampang gitu, ya nggak sih? Jangan berputus asa dimanapun dan kapanpun. Semoga diberi kekuatan, jangan kekuatan sih ya, ibaratnya diberi kelancaran lah di bidang rezeki ekonomi ya, rezeki luas ya. Nah, rezeki itu bisa berupa kesehatan, finansial, kenikmatan. Ya ibaratnya kalau kita banyak duit kita nggak dikasih nikmat, itu sama aja bohong ya kan. Kalau kita udah dikasih nikmat yang Tuhan beri ke kita, itu sangat bahagia banget dalam hidup kita. Ibarat kata di saat orang ngelihat orang bahagia gitu, pengen seperti kayak gitu. Tapi kan itu kan porsi masing-masing. Sebenarnya kita itu bisa menggapai kebahagiaan kita dengan cara kita gimana dulu gitu ya kan. Terkadang ya setiap orang itu beda-beda cara mendapatkan rezekinya gitu. Ada yang gampang, ada yang harus berjuang dulu. Ya kita nggak tahu apa yang disediakan sama Tuhan kita itu lebih gede, lebih hebat. Kita nggak tahu ya kan. Namanya juga rahasia kan. Dan bagi kalian yang putus asa ya, kalian berjuang, saya berjuang juga. Semoga ya, kita nggak tahu rezeki itu apa ngelewatin dari orang lain. Tuhan ngasihnya ke orang lain itu ke kita gitu. Semoga dimanapun berada penonton semuanya, kita dipertemukan selalu dengan orang-orang yang baik, dan kita juga menjadi orang yang terbaik di porsinya kita masing-masing, dan selalu semangat, selalu bahagia untuk menggapai cita-cita. Ya kita nggak tahu umur berapa kita yang dikatakan sukses gitu, kita nggak tahu. Ada yang umur udah tua baru sukses, ada yang umur masih muda udah sukses. Kita nggak tahu takaran umur buat dibilang sukses itu, kita nggak tahu sih. Dan ini lumayan udah mau nyampe tujuan. Dan bagi kalian, sehat terus ya, kuat terus ya, berjuang terus ya. Semoga
segera dikasih kelancaran, kebahagiaan, dan terima kasih telah menemani perjalanan ini dan mendengarkan ocehan-ocehan ya mungkin gak ada isinya, yang gak mungkin yang dibilang penting gak penting banget, tapi inilah aku. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di next video dan sehat selalu. Bye bye.